Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajaha, pada kesempatan kali ini, saya Umi Khulsum, mahasiswa Magister Akuntansi tahun 2020 Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dengan NIM S432008030 kelas B akan membahas terkait auditing, profesi akuntan publik serta laporan audit. Pada poin pembahasan pertama terkait auditing, di mana saya akan mencoba untuk membahas terkait pengertian auditing, unsur pengertian auditing, jenis-jenis auditor, jenis-jenis audit, standar auditing, laporan audit, dan tujuan laporan keuangan. Sebelum lebih lanjut membahas auditing, akankah lebih baik jika saya memberitahu apa itu akuntan publik dan apa itu auditor. Perbedaan auditor dan akuntan publik sendiri itu profesi bidang akuntansi, sedangkan auditor adalah sebutan untuk seseorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Auditor itu bekerja di kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan pengertian auditing. Pengertian audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/03/2008, auditing adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan unsur penting dalam auditing. Yang pertama ada proses sistematis. Artinya, auditing adalah suatu kegiatan yang harus membutuhkan suatu perencanaan yang sangat baik, terstruktur atau terkerangka, dan terorganisir. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang diharapkan. Dan pemeriksaan dilakukan secara kritis yang harus dipimpin oleh seseorang yang bergelar akuntan dan memiliki izin praktek dari Menteri Keuangan. Yang kedua ada mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif, yaitu pengumpulan dan evaluasinya terhadap bukti pernyataan klien dilakukan tanpa memihak atau prasangka. Yang ketiga, yaitu pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, di mana pelaksanaan auditing ini membutuhkan informasi atau asersi yang bisa diverifikasi dan membutuhkan standar atau kriteria sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi tersebut. Dan biasanya itu mencakup bukti laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, beserta catatan pembukuan, buku hariannya itu seperti buku kas atau bank, buku penjualan, buku pembelian, buku besar, sub-buku besarnya seperti piutang, hutang, aktiva tetap, kartu persediaan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat ada menetapkan tingkat kesesuaian. Audit itu bertujuan menetapkan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan. Misal, pemeriksaan kesesuaian realisasi dengan anggaran oleh internal audit, atau kesesuaian proses akuntansinya dengan standar yang berlaku. Dan pemeriksaan auditor itu dengan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang kelima ada kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan perusahaan, dan standar akuntansi keuangan. Yang keenam ada penyampaian hasil audit yang disebut juga atestasi auditor dalam bentuk laporan audit dengan pernyataan opini. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor yang pertama ada auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen adalah seorang auditor profesional yang memberikan jasa kepada masyarakat luas, terutama pada bidang audit terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh para kliennya. Audit yang dilakukan tersebut itu pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, misalnya seperti investor, calon investor, kreditur, dan instansi pemerintah. Yang kedua ada auditor intern. Auditor intern auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, atau menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, dan menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai badan organisasi. Yang ketiga ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah seorang auditor
yang bekerja pada instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengauditan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh berbagai unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan untuk pemerintah. Umumnya, yang disebut dengan auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta instansi pajak. Yang keempat ada jenis-jenis audit. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau Financial Statement Audit. Audit laporan keuangan adalah auditing yang dilakukan oleh seorang auditor independen atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi bisnis atau kliennya untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dari sebuah laporan keuangan tersebut. Dalam auditing laporan keuangan, seorang auditor independen akan menilai kewajaran laporan keuangan terhadap dasar atau landasan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Dan hasil auditing atas laporan keuangan tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan audit. Dan laporan tersebut akan dibagikan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, misalnya seperti pemegang saham, kreditur, dan pelayanan pajak. Yang kedua ada audit kepatuhan atau compliance audit. Audit kepatuhan adalah audit yang mempunyai tujuan untuk dapat menentukan apakah yang diaudit itu sudah sesuai dengan keadaan, kebijakan, atau peraturan tertentu. Dan hasil dari pengauditan tersebut pada umumnya akan dilaporkan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat kriteria atau standar. Jenis audit ini banyak ditemui dalam pemerintahan. Yang ketiga ada audit operasional atau operational audit. Audit operasional adalah suatu review yang dilakukan secara sistematik terhadap kegiatan suatu organisasi atau bagiannya yang dalam kaitannya dengan suatu tujuan tertentu. Biasanya tujuan dilakukannya audit operasional itu yang pertama untuk mengevaluasi kinerja, yang kedua untuk mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, yang ketiga untuk membuat rekomendasi perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan standar auditing. Standar auditing yang sudah ditetapkan dan juga disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan standar auditing PSA nomor 01 SA seksi 150, yaitu yang pertama ada standar umum. Standar umum adalah standar yang mengatur berbagai syarat diri auditor yang berkaitan dengan mutu profesional auditor independen. Syarat diri auditor yang pertama, audit itu harus dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam segala hal yang berkaitan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor. Yang ketiga, dalam melakukan audit dan menyusun laporannya, seorang auditor wajib untuk memakai keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan adalah standar yang mengatur mutu pelaksanaan kegiatan auditing yang terdiri dari yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik mungkin dan apabila memakai asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai terhadap struktur pengendalian intern harus didapatkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bahan bukti kompeten yang cukup harus didapatkan dengan melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga ada standar pelaporan. Standar pelaporan adalah standar yang memberikan panduan bagi seorang auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya dengan melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan. Dan biasanya standar tersebut itu terdiri dari laporan audit harus bisa menyatakan apakah keuangan sudah disusun berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, laporan audit harus bisa memperlihatkan kondisi yang dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam kaitannya dengan prinsip akuntansi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus bisa dipandang memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit.
Dan terakhir, laporan audit itu harus bisa memuat suatu pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh. Bila pendapat secara menyeluruh tidak bisa diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam segala hal yang namanya auditor, itu pasti berhubungan dengan laporan keuangan. Sehingga, laporan auditor itu harus bisa memuat petunjuk secara jelas tentang sifat pekerjaan auditor jika ada dan tingkat tanggung jawab yang menjadi bebannya. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan laporan audit. Laporan audit adalah suatu media yang digunakan oleh seorang auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Terdapat dua bentuk laporan audit, yaitu laporan audit bentuk pendek atau short form audit report adalah itu yang berisikan tentang pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan yang sudah dilakukan pengauditan. Yang kedua ada laporan audit bentuk panjang atau long form audit report, yaitu perluasan dari laporan audit dengan bentuk pendek. Keputusan seorang auditor apakah harus menerbitkan laporan bentuk pendek atau panjang itu ditentukan oleh kebutuhan dari kliennya. Terus saya akan membahas terkait dengan tujuan laporan audit. Pada umumnya, laporan audit itu mempunyai 3 tujuan utama. Apabila laporan tersebut tidak bisa mencapai tujuan, maka apa yang dilakukan auditor itu akan sia-sia. Berikut merupakan 3 tujuan dari laporan audit. Yang pertama ada menginformasikan. Dalam laporan hendaknya itu menceritakan tentang berbagai hal yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit. Yang kedua, mempengaruhi. Hendaknya suatu laporan audit itu bisa meyakinkan para pihak manajemen tentang nilai dan juga validitas dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil, yaitu mampu menggerakkan manajemen atau klien auditor untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan tujuan audit laporan keuangan yang diatur SA 200.11, yaitu dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Tujuan keseluruhan auditor adalah memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material atau sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, menerbitkan laporan tentang laporan keuangan yang mengkomunikasikannya sebagaimana disyaratkan oleh SA, standar akuntansi, berdasarkan temuan auditor. Selanjutnya, saya akan membahas terkait poin pembahasan akuntan publik yang terdiri dari pengertian akuntan publik, perizinan akuntan publik, syarat menjadi akuntan publik, peran akuntan publik, regulasi akuntan publik, jasa-jasa akuntan publik, dan standar akuntan publik. Pengertian akuntan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Akuntan publik itu atau kita bisa sebut sebagai seorang yang profesional atau profesional auditor yang telah memperoleh pengakuan kompetensinya dan diberikan izin untuk memberikan jasanya kepada publik atau masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya yaitu perizinan akuntan publik. Izin akuntan publik itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun dan ini dapat diperpanjang. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik itu harus memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya itu saya akan membahas terkait dengan persyaratan menjadi seorang akuntan publik. Untuk menjadi akuntan publik, maka seorang calon harus mengajukan izin praktek kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia atau P2PK. Selanjutnya, harus memperoleh rekomendasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Persyaratan menjadi akuntan publik itu termuat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Syarat menjadi akuntan publik itu sebagai berikut. Yang pertama, calon akuntan publik telah lulus ujian sertifikasi CPA yang diselenggarakan oleh IAPI. Yang kedua, calon akuntan publik telah berpengalaman sebagai auditor minimal 3 tahun dari akuntan publik atau lembaga auditor lainnya yang sejenis. Misalnya pengalaman sebagai auditor dari BPK atau BPKT. Yang ketiga, calon akuntan publik
berdomisili di Indonesia yang ditujukan dengan salinan kartu tanda penduduk. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Calon akuntan publik tidak pernah dikenai sanksi administratif pencabutan izin sebagai akuntan publik. Yang kedua, calon AP tidak pernah dikenai sanksi pidana penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 tahun atau lebih. Calon akuntan publik telah menjadi anggota IAPI dan telah memperoleh rekomendasi dari asosiasi profesinya tersebut. Dengan memiliki dua izin tersebut, izin AP maupun izin usaha KAP, maka seseorang akuntan publik dapat menjalankan pekerjaan profesinya sebagaimana diatur dalam SPAP atau SPAP dan AP tersebut dan dapat memberikan jasa profesinya baik jasa yang sifatnya asuran maupun jasa non-ansuran. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan peranan akuntan publik. Peranan akuntan publik itu yang pertama untuk mengendalikan serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bidang keputusan rumit serta penetapan tujuan dan sasaran entitas. Yang ketiga, memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas atau organisasi. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan regulasi akuntan publik. Akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan jasa akuntan publik. Yang pertama ada jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Contoh assurance service adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jasa penilaian risiko, yaitu penilaian independen mengenai kemungkinan suatu peristiwa atau tindakan yang akan berpengaruh buruk kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis serta melaksanakan strateginya dengan berhasil. Yang kedua ada jasa penilaian kinerja, yaitu berfokus pada pemberian keyakinan yang berkenaan dengan penggunaan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan oleh organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan. Yang ketiga ada jasa akuntansi dan kompilasi, yaitu menyusun pembukuan manual ataupun yang telah diotomatisasi, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua dari jasa akuntan publik yaitu ada jasa atestasi, yaitu salah satu jasa di mana kantor akuntan publik mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Jenis jasa atestasi yaitu ada audit, pemeriksaan, review, dan prosedur. Yang ketiga ada jasa non-assurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didapat dalamnya yang tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan standar akuntan publik. Pasal 1 ayat 14 standar profesional akuntan publik yang selanjutnya disebut SPAP adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya. SPAP merupakan salah satu acuan yang harus ditaati oleh akuntan publik dalam melaksanakan profesinya. Isi dari SPAP yaitu ada standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, dan standar perikatan prosedur yang disepakati. Selanjutnya saya akan mencoba membahas kantor akuntan publik, yang dimana poin pembahasannya terkait pengertian, perizinan, dan kegiatan dari kantor akuntan publik. Yang pertama ada pengertian kantor akuntan publik. Pengertian kantor akuntan publik menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 1 ayat 3, di mana kantor akuntan publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Menurut Pasal 12 UU Nomor 5 Tahun 2011, KAP itu dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata,
firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu terkait perizinan kantor akuntan publik. Pada pasal 18 UU nomor 5 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK /01/2008 diatur tentang persyaratan untuk memperoleh izin usaha kantor akuntan publik yang harus dipenuhi. Yang pertama, terdapat kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kantor ini tuh harus terpisah dari rumah tinggal si akuntan publik. Yang kedua, mempunyai nomor pokok wajib pajak badan untuk kantor akuntansi publik yang berbentuk usaha, persekutuan perdata dan firma atau nomor pokok wajib pajak pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan. Yang ketiga, paling sedikit mempunyai 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi atau auditor. Yang keempat, memiliki rancangan sistem pengendalian mutu KAP. Yang kelima, membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan dengan mencantumkan paling sedikit alamat akuntan publik, nama dan domisili kantor, maksud dan tujuan pendirian kantor, memiliki akta pendirian yang dibuat dan dihadapkan notaris bagi bentuk usaha persekutuan dan firma. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kegiatan kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik dalam prakteknya itu menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan asuran lainnya. Jasa-jasa tambahan yang biasanya meliputi itu jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen, penilaian usaha, akuntansi forensik, audit internal yang disubkontrakkan, serta jasa penasehat teknologi informasi. Sampailah kita di sesi penghujung dari pembahasan terkait auditing profesi akuntan publik serta laporan audit ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Rukhani Waliyauhanti. Jika ada pertanyaan dari menteri presentasi saya, silakan mengajukan pertanyaan dan dikirimkan ke alamat email saya. Terima kasih. Xie xie 大家，再见。